Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai suhu termometer dan konversi skala termometer. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kalori. Nah, setelah pembelajaran kali ini diharapkan nantinya adik-adik dapat menentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Kemudian adik-adik juga dapat menganalisis perubahan suhu terhadap kalor pada benda tersebut. Nah, untuk memahami definisi kalor, coba adik-adik sekalian perhatikan percobaan berikut ini. Nah, energi yang berpindah itulah yang disebut dengan kalor. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Baik, adik-adik sekalian, ketika kita belajar tentang kalor, pertama-tama kita akan mempelajari yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mempertanyakan kenapa besi dan air yang sama-sama terpapar sinar matahari dalam rentang waktu yang sama, ternyata suhu besi lebih panas daripada suhu air? Kenapa demikian? Karena pada dasarnya setiap benda mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menyerap kalor. Baik, untuk 1 kg air, untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, air membutuhkan kalor sebanyak 4186 joule. Dan sementara untuk 1 kg besi untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius membutuhkan 448 joule. Nah, dapat kita lihat bahwa pada masa yang sama ternyata air membutuhkan lebih banyak kalor untuk menaikkan 1 derajat Celcius dibandingkan dengan besi. Dan jika diberikan kalor yang sama besar, maka tentunya besi akan lebih cepat panas dibandingkan air karena besi membutuhkan kalor lebih sedikit daripada air. Nah, jumlah kalor yang dibutuhkan itulah yang kemudian disebut dengan kalor jenis benda. Nah, jadi kalor jenis benda ini dilambangkan dengan huruf C kecil, yaitu kalor yang dibutuhkan benda 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dari penjelasan tadi maka dapat kita tuliskan persamaan untuk mencari kalor jenis benda, yaitu C sama dengan Q dibagi M delta T, di mana C adalah kalor jenis, Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa, dan delta T adalah kenaikan suhu. Nah, pada zaman dahulu, pada saat orang-orang belum mengetahui kalor adalah suatu energi, maka kalor diberi satuan itu kalori, atau biasa disingkat dengan kal. Nah, karena kalor adalah sebuah energi, maka satuan untuk energi adalah joule. Maka jika diperoleh hasil untuk kalor jenis adalah 1 kalori, maka untuk mengkonversi ke joule, maka 1 kalori adalah 4,18 joule. Nah, untuk kalor jenis, kalau kalor jenis adalah benda 1 kg untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, maka dari persamaan kalor jenis ini kita peroleh C sama dengan massa dikali kalor jenis, di mana C besar ini adalah kapasitas kalor. Jadi di mana kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan benda dengan massa tertentu. Jadi massa tertentunya ini tidak hanya 1 kg, tapi lebih atau kurang. Entah misal kalau kita ambil air, entah airnya segelas, setimba, seember atau berapa, yang kita ingin naikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Baik, dari penjelasan di atas, maka kalor jenis adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepas 1 kg untuk 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, sedangkan
Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berikut ini adalah daftar kalor jenis yang dimiliki oleh berbagai zat yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik simak contoh soal berikut ini. Oke, contoh 1. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air yaitu 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Oke, pertama-tama untuk menyelesaikan kasusnya, maka kita tulis hal-hal yang diketahui. Oke, yang diketahui pertama adalah massanya adalah 3 kg, kemudian kalor jenisnya adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T atau perubahan suhunya yaitu untuk mengetahui perubahan suhu, maka suhu akhir dikurang dengan suhu awal sehingga 35 dikurang 10 diperoleh 25 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan adalah kalor yang diserap air. Oke, jadi kita akan mencari Q besar. Jadi kita tinggal masukkan persamaan Q sama dengan MC delta T, massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kita masukkan masing-masing nilainya, maka 3 dikali kalor jenis 4186 dikali 25 diperoleh hasil bahwa kalor yang diserap air sebanyak 313.950 Joule. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius? Oke, jadi yang diketahui adalah massa dan kalor jenisnya. Maka kita tinggal kita tulis dulu yang diketahui. Massanya adalah 5 kg dan kalor jenisnya adalah 2 kalori per gram derajat Celcius. Oke, karena nilai satuannya tidak sama, maka pertama kita setarakan dulu satuannya. Jadi 5 kg kita ubah ke gram. Jadi 5 kg dikali 1000 dia menjadi 5000 gram. Oke, setelah itu kita cari. Yang ditanyakan adalah kapasitas kalor. Karena semua nilai berdasarkan persamaan sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan C sama dengan M dikali C kecil, massa dikali kalor jenis yaitu 5000 dikali 2 yaitu 10.000 kalori gram per gram derajat Celcius. Baik, agar adik-adik lebih memahami materi yang telah dijelaskan, silakan kerjakan LKPD 2 yaitu materi kalor jenis dan kapasitas kalor yang telah dibagikan. Nah, itulah video pembelajaran fisika mengenai materi kalor jenis dan kapasitas kalor. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.